Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, sikit sambungi gurutar tujuna penjelasan dari kitab Al-Aqidah yang menjelaskan tentang akidah. Dan kita sudah sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip atau akatening pepoge bateta makatening masuk itu junna agama ta. Dan kita sudah sampai pada poin yang kelima. Sekarang poin yang keenam, yaitu Islam adalah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini. Maka satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah agama Islam. Maka difirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah hanyalah agama Islam. Makanya difirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Ini gini kita tahu siapa agama relaina agama asalnya falan yuqbala minhu, maka mesti dia diterima, pasti tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat pasti dia termasuk orang yang merugi. Makanya semua agamanya Nabi dan Rasul itu agama Islam, syariat yang berbeda. Jadi agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Isa, semua agama para Rasul itu adalah agama Islam, yang berbeda itu adalah syariat. Inna ad-dina indallahi al-Islam, termasuk Nabi Ibrahim. Firman Allah Ta'ala, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya, bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Tetapi Nabi Ibrahim itu hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Muslim berada pada agama yang lurus, yang condong kepada kebenaran, dan tidak termasuk orang yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penamaan yang paling baik itu penamaan yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, millata abikum Ibrahim, agama bapak kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menamakan kalian muslim. Jadi Allah yang menamakan kita muslim. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasammu bima sammakumullah, bernamalah kalian pada Tuhan dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala nasaki muslim, maka kita berbangga dengan nama tersebut, dan tidak ada nama yang bisa menggeser nama tersebut, seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nama. Makanya dan karena Nabi Ya'qub dengan keturunannya itu muslim, Nabi Isa itu muslim, semuanya berada di atas agama Islam, karena memang cuma itu agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun syariat yang berbeda. Jadi syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah SAW itu berbeda. Jadi ini yang harus ditanam, ini yang harus diyakini. Maka cocok mana agamanya, seperti ini tidak benar.
Maka agama itu sama, mengajak kepada Tuhan yang sama, itu tidak benar. Ya, agama itu cuma yang diakui, agama itu banyak, tapi yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin semuanya benar. Tidak mungkin semuanya sama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Saya bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian bukan penyembah apa yang sembah. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya. Kemudian toleransi. Ya, sebenarnya toleransi itu kurang kurang tepat. Karena mentolerir itu artinya sesuatu yang dibenarkan. Sebenarnya kita tidak pernah mentolerir, ya, tapi kita diajarkan di dalam agama Islam bagaimana, ya, ketika syariat Islam berlaku, bahwa orang-orang yang disebut dengan kafir az-zimmi ini itu memang dijaga harta, nyawa, harga dirinya di dalam Islam. Tapi kalau kemudian kita mengatakan mentolerir Islam, kita tidak pernah mentolerir kesyirikan. Kita tidak pernah mentolerir ada yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi Islam mengajarkan kita untuk menjaga mereka, hartanya, kehormatannya, harga dirinya. Seperti itu agama Islam. Makanya saya pribadi kurang setuju kata toleransi, karena itu berasal dari kata mentolerir. Mentolerir artinya misalnya ada seorang yang berbuat kesalahan, kita bisa mentolerirnya, ya. Wadimetoh, wadimoh, itu nama gagah, itu tidak boleh. Jadi, tapi ya seperti itulah istilah atau bahasa yang masyhur, toleransi. Ya, sebenarnya toleransi dalam pemahaman ya kebanyakan itu bukan menyamakan semua agama, apalagi mengaburkan perkara agama, apalagi menggoyangkan perkara agama. Itu bukan itu yang dimaksud toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sekarang orang yang sering mengatakan toleransi itu agama Islam yang astawabid, yang kokoh itu digoyang-goyangkan. Ya, yang menjadi ijma' kesepakatan ulama tidak boleh, itu mereka goyangkan. Yang menjadi kesepakatan ulama itu haram, itu digoyang-goyangkan. Ya, misalnya ya, di dalam jenis kelamin itu cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian ada waria dan seterusnya. Itu ada sebagian umat Islam yang mengatakan mereka juga manusia dan seterusnya. Ya. Jadi mereka berusaha menggoyangkan, misalnya pernikahan sesama jenis. Mereka menggoyangkan sesuatu yang sudah jelas keharamannya di dalam syariat. Banyak hal-hal yang orang-orang yang suka bicara toleransi ini, ternyata yang dimaksud mereka toleransi ini mencampur baukan agama, menggoyangkan sesuatu yang sudah kokoh, yang sudah disepakati oleh para ulama dari dulu bahwa ini haram, mereka goyangkan untuk bisa dihalalkan. Yang ini halal, yang ini wajib, goyangkan supaya ini menjadi sesuatu yang tidak wajib dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Kemudian selanjutnya, semua ajaran Islam benar. Ini yang harus diyakini. Semua ajaran Islam benar. Makanya kalau ada syariat ya yang kita rasanya sulit untuk kita laksanakan, coba tanyakan dan pahami dengan baik.
So semua ajaran Islam itu sudah pasti benar. Ya, banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, di antaranya misalnya bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa, surah An-Najm, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali itu pasti sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qul ya ayyuhan nas qad ja'akum, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, wahai sekalian manusia, telah datang al-haq dari Rabb kalian. Yang dimaksud sini adalah Al-Qur'an. Jadi pasti benar. Maka barang siapa yang meragukan satu dari antara syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama dengan meragukan atau mengingkari kepada seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini bahayanya, ya, orang yang mengingkari. Jadi semua ajaran agama itu benar. Semua ajaran agama itu benar. Cuma yang perlu kita perhatikan di sini ada ayat-ayat muhkam, ada ayat-ayat mutasyabih. Ini yang harus kita, yang mana produk ijtihad, yang mana produk ijtihad yang menjadi sesuatu yang ijtihad ulama, yang mana memang sarihnya, jelasnya nas seperti itu. Apalagi kalau ada ijma', kesepakatan para ulama. Kan tidak mungkin Allah wal haq kemudian bersumber darinya sesuatu yang tidak benar, tidak mungkin. Allah yang menurunkan Al-Quran, yang mensyariatkan ajaran ini, tidak mungkin ada kekeliruan, tidak mungkin ada kesalahan. Kemudian selanjutnya, maka dari situ ketika kita meyakini bahwa semua ajaran Islam ini benar, maka poin yang ke-8, mengingkari syariat salah satu syariat Allah adalah kufur. Mengingkari salah satu di antara syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekufuran. Apa saja? Mengingkari salat, kufur. Mengingkari zakat, kufur. Mengingkari syariat Allah itu kufur. Kanya kadifung Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci, mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gugur amal-amalnya. Kalau gugur berarti mereka terjerumus kepada kekufuran. Kemudian yang ke-9, menghina syariat Allah adalah kufur. Barang siapa yang walaupun dia beriman, namun matapa dari Allah Subhanahu, tapi kalau dia sudah sampai kepada menghina syariat Allah, itu jatuh kepada kekufuran. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah terhadap Allah, ayatnya dan rasulnya kalian olok-olok, meleleh, kamu hina, kalian hina? La ta'tadhiru. Tidak ada lagi maaf. Namun maka dia minta maaf, tidak ada. La ta'tadhiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Kalimah cule-cule tidak ada permainan. Dia agak culi-culi yang rilalan agama tidak ada, apalagi dalam masalah akidah. Main-mainnya itu adalah sesuatu yang benar, betul. Sama halnya dengan talak, tidak ada maka culi-culi mak denre. Mabung-bunga maka saya talak kamu, itu jatuh talaknya. Nah iya bunga-bunga na telle tong-tong. Bahwa ketika seseorang main-main mengucapkan talak kepada istrinya, itu jatuh talak. Syariat ini bukan untuk dipermainkan, apalagi untuk diambil bahan ejekan, olok-olok. Itu maka barang siapa yang menghina ajaran agama Islam, maka dia telah kufur sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir pada hari ini,
Masih ada lanjutannya. Yang ke-10, apa yang bukan perkara agama di zaman Rasulullah, maka hari ini pun bukan perkara agama. Nareko lima tu nangka natama hari tujuan nak bicarakan agamai, maka sampai hari ini dan hari kiamat itu tidak akan pernah menjadi syariat atau agama Islam. Ya, tidak mungkin ada syariat setelah Nabi SAW meninggal. Tidak mungkin kan? Wahyu sudah terputus. Wahyu sudah berhenti ketika Nabi SAW meninggal. Selesai, tidak ada lagi ajaran. Ya, kalau tidak pernah diajarkan Rasulullah zikir, maka sampai hari kiamat itu bukan zikir yang dianjurkan. Ya, karena zikir itu adalah ibadah, ibadah mesti ada dalilnya. Kalau tidak pernah dianjurkan Rasulullah untuk puasa, sampai hari kiamat itu bukan ibadah meskipun kamu menahan. Asabade gaga dalilnya, dan itu adalah ibadah. Kalau misalnya salat tidak ada pernah dicontohkan oleh Nabi SAW yang dilakukan dengan rakaat dan cara tertentu, sampai hari kiamat itu bukan ibadah, maka walaupun engkau menamakan itu salat, apa yang bukan syariat di zaman Nabi SAW sampai kiamat tidak akan menjadi syariat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, subhanahu wa ta'ala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, wa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Cuma satu yang agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama ya Islam. Ini perlu perhatian ya, karena banyak hal-hal yang apalagi tentang tarekat yang mana tarekat pada mabu manang nasabah nasi sengi tarekat laleng yang kalalanan ya. Dan tarekat ini beda dengan tarekat ya. Kan tetapi ya tahu nggak makan padang kemana lalamunnya kaya lalaman nasih ini itu lalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap jalan itu akan tertutup kecuali jalan yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya kita belajar, dan di sini mudahnya. Nah, sebab dia gagal baru, tidak ada yang baru dalam agama. Makanya sesuatu yang baru dalam agama itu tercela. Jadi itu nak ada hadis ini, maka kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru itu bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, dan segala perkara ya bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dalalatin finnar, itu tambahan dhaif. Tambahan dhaif itu kau maka tobah gangkan miro. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, sampai situ sahih. Wa kullu dalalatin finnar, tambahannya dhaif dalam ilmu hadis. Kullu dalalatin ya finnar. Insyaallah kasikimatu sambungi ya. Ini ya, pedoman hidup ini yang saya namakan pedoman hidup, prinsip hidup dalam beragama. Ketani mas ritujuna ngamata, dan itu poin-poin inti semua yang dirangkum dari banyak dalil. Dan ketika kita ketani mas berpegang teguh dengan itu, maka kita akan terarah di dalam ya beragama. Coba perhatikan dan dihafal-hafal poin-poin pentingnya. Insyaallah itu akan memudahkan kita untuk ya beragama sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kini kapan rapi ya ada peletukan ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan